Daniel dan Cherry telah mengobrol di telepon selama beberapa waktu. Hari ini mereka memutuskan untuk pergi minum kopi. Ini adalah pertama kalinya mereka akan bertemu langsung dan mereka belum pernah melihat foto satu sama lain. Cherry mengirim pesan kepada Daniel, "Aku akan memakai jepit rambut berwarna merah muda." Ketika Daniel tiba di kedai kopi, dia melihat 3 orang wanita dan yang mengejutkan, mereka semua mengenakan jepit rambut berwarna merah muda. Bisakah kamu membantu Daniel menemukan teman kencannya? Perhatikan meja pertama dengan seksama deh. Ada 2 cangkir kopi tuh. Ini berarti wanita ini sudah bersama seseorang. Wanita yang duduk di meja kedua sudah menikmati kopi dan buku. Jelas dia ada di sini nggak untuk kencan. Dan wanita ketiga mengenakan gaun yang indah dan mejanya kosong. Ya, dia adalah Cherry. Mantan pacar Cherry, Drake adalah seorang tukang sihir yang hebat. Dia nggak ingin melepaskannya, jadi dia menculik Cherry dan menguncinya di atas menara yang tinggi. Dengan hanya 1 jendela dan nggak ada pintu sama sekali. Selain itu, Drake membuat api ajaib di sekitar menara untuk perlindungan ekstra dan pergi. Cherry menyadari dia hanya punya sedikit waktu untuk melarikan diri. Dia melihat sekeliling dan melihat 3 ramuan ajaib. Botol-botol itu diberi label. Yang pertama akan memberinya kekuatan fisik yang luar biasa, yang kedua akan mengubah Cherry menjadi vampir, dan yang ketiga akan membuatnya bisa memanggil hewan apapun. Ramuan mana yang harus dia gunakan? Bahkan jika Cherry menghancurkan menara, dia nggak bisa melakukan apapun dengan api ajaib, dan nggak ada hewan yang bisa membantunya melarikan diri. Tapi jika dia menjadi vampir, dia bisa berubah menjadi kelelawar dan terbang. Cherry melarikan diri dan menemukan dirinya berada di hutan ajaib. Bisakah kamu menemukan 4 makhluk ajaib di sini? Lihatlah gua ini, ada troll yang tersembunyi di dalamnya. Selain itu ada 2 peri yang sedang duduk di atas bunga, dan pohon ini adalah goblin kayu. Cherry berjalan terus dan menemukan sebuah tanda jalan. Ada 3 rute yang mengarah ke desa terdekat. Seekor naga bernapas api abadi menjaga jalan pertama. Rute kedua melewati tanah seorang penyihir. Dia membenci pria dan mengubah setiap pria yang berani memasuki tanahnya menjadi patung batu. Dan jalur ketiga adalah habitat macan tutul. Bisakah kamu membantu Cherry memilih rute terbaik? Kedua terdengar bagus. Cherry adalah seorang wanita, jadi penyihir itu nggak punya alasan untuk mengubahnya menjadi patung karena dia hanya membenci pria. Cherry meminta penyihir untuk membantunya menemukan desa. Penyihir itu menawarkan sebuah kesepakatan. Kalau kamu memecahkan pola teka-tekiku akan kuberitahu. Tapi kalau enggak, kamu akan menjadi pelayanku selamanya. Cherry nggak bisa berbuat apa-apa selain menyetujuinya. Kamu boleh makan lada, tapi nggak boleh makan garam. Kamu boleh makan daging sapi, tapi nggak boleh makan daging ayam. Kurma, brokoli, dan kubis nggak boleh ada kentang dalam bentuk apapun. Oh, dan kamu harus makan menggunakan sendok. Bisakah kamu membantu Cherry memecahkan polanya? Dia hanya mengizinkan benda yang terdiri dari 2 huruf yang sama secara berurutan. Penyihir membantu Cherry menemukan jalan. 3 pengemudi berhenti dan menawarkan tumpangan ke desa. Bisakah kamu membantu Cherry memilih opsi yang paling aman? Ada zombie yang bersembunyi di bagian belakang mobil pertama dan gak ada kursi penumpang di mobil ketiga. Meskipun kaca depan mobil kedua retak, itu masih pilihan terbaik.
Akhirnya Cherry menemukan desa. Tempat ini ajaib, banyak makhluk luar biasa tinggal di sini. Tiba-tiba seekor kuda Nil mendekati Cherry dan berteriak, "Tolong aku! Salah satu dari mereka telah mencuri pakaianku." "Bisakah kamu menebak siapa?" Lihat lencana anjingnya deh, tertulis kuda Nil. Jadi anjing itulah yang mencuri bajunya. Cherry bertemu dengan peternak lokal Timothy. Dia dulu memelihara ayam di negara lain. Segalanya berjalan dengan baik dan dia menghasilkan banyak uang. Tapi kemudian dia membeli sebuah peternakan besar di desa ini dan pindah ke sana. Gak lama kemudian Timothy mengetahui di daerah ini sangat sering terjadi banjir. Tapi dia gak kecewa dan memutuskan untuk beternak bebek, bukan ayam. Kenapa? Bebek bisa berenang, jadi banjir nggak terlalu berbahaya bagi mereka. Timothy mengundang Cherry untuk makan malam di rumah, tapi sayangnya mantan pacar Cherry, Drake, telah menemukan mereka. Dia menangkap Timothy dan Cherry di rumah peternak itu, lalu tiba-tiba telepon berdering. Drake mengizinkan Timothy mengangkat telepon tersebut, tapi dia nggak boleh mengungkapkan situasinya. Kalau enggak, Drake akan menggunakan tokat sihirnya untuk mengubah mereka menjadi ular. Jadi Timothy menjawab, "Hai Bu, ada yang bisa aku bantu? Aku sudah di rumah dan hendak tidur. Kalau nggak ada keadaan darurat, bisakah aku menelpon Ibu nanti? Aku sangat mengantuk." 30 menit kemudian polisi datang, menyita tongkat sihir dan menyelamatkan mereka. Bagaimana Timothy meminta bantuan? Dia memencet tombol mute sambil mengucapkan semuanya kecuali kata-kata bantu, rumah, darurat, dan menelpon. Detektif memberi Drake kesempatan untuk mendapatkan kebebasan. Dia bisa melewati salah satu dari 3 pintu ini. Hutan yang penuh dengan binatang berbahaya bersembunyi di balik pintu pertama. Di balik pintu kedua, ada sebuah tangki berisi air es yang gak mungkin didiami selama semenit pun. Dan ada dinosaurus raksasa yang bernapas api di balik pintu ketiga. Pintu mana yang lebih aman? Harus memilih pintu ketiga. Dinosaurus gak bernapas api dan mereka sudah punah jutaan tahun yang lalu. Drake kembali ke kastilnya dan menemukan seseorang telah memecahkan semua botol yang berisi ramuan berharganya di laboratorium. Drake sangat marah dan menginterogasi 3 pelayan goblinnya. Willy bilang, "Aku membersihkan kastil sepanjang hari. Aku bahkan gak masuk ke labmu hari ini." Tilly bilang, "Aku memetik mawar di taman di pagi hari. Lalu aku masuk ke labmu untuk membawa kelopak mawar untuk ramuanmu. Semuanya baik-baik saja." Dan Billy bilang, "Aku sedang memasak makan malam di dapur. Lalu pergi ke kamar mandi untuk mandi sebentar." Siapa yang berbohong? Dia gak memetik bunga mawar. Bunga mawar itu masih ada di kebun. Sementara itu Timothy mengantar Cherry pulang. Mereka berhenti untuk membeli sesuatu di tengah perjalanan. Bisakah kamu menebak apa yang sebenarnya mereka beli hanya dengan melihat gambar ini? Kiwi. Kemudian Timothy mengambil 2 foto Cherry. Bisakah kamu menemukan 10 perbedaan di antara keduanya? Ini dia. Seseorang merampok rumah Cherry ketika dia sedang piknik pada tanggal 4 Juli. Detektif menemukan 4 orang tersangka dan menanyai mereka tentang apa yang mereka lakukan hari itu. Bobby, sang pemadam kebakaran, bilang, "Aku sedang bertugas hari sebelumnya. Aku sangat lelah, jadi aku tidur sepanjang hari." Nick adalah seorang mahasiswa. Dia bilang, "Aku sedang merayakan hari kemerdekaan bersama keluargaku."
Eric, sang manajer, bilang, Saat itu adalah hari libur dan aku bermain game dengan teman sekamarku. Lalu kami menonton TV sepanjang malam. dan Kyle, si tukang pos, bilang, Aku berada di kantor pos sepanjang hari. Semua rekan-rekanku melihatku. Detektif segera mengidentifikasi perampok itu. Apakah kamu juga tahu? Perampoknya adalah Kyle. Dia nggak bekerja di kantor pos pada tanggal 4 Juli. Itu hari libur nasional. Cherry menerima gaji pertamanya dan menyembunyikan uang tunai di lemarinya. Ketiga teman sekamar Cherry sedang nggak ada di rumah saat ini, jadi dia meninggalkan uang tersebut dan langsung pergi ke gym. Setelah beberapa saat, Cherry kembali ke rumah dan menemukan uangnya telah dicuri dari lemari. Dia mulai mencari di seluruh ruangan tapi nggak menemukan petunjuk. Tiba-tiba tiga teman sekamarnya masuk ke dalam kamar. Cherry bertanya kepada mereka masing-masing, apakah ada yang mencuri uangku? Bella menjawab, aku berada di kampus sepanjang hari. Aku baru saja pulang untuk makan siang dan aku nggak masuk ke kamar ini. Anna bilang, aku juga datang untuk makan siang, tapi setelah Bella, aku membuka pintu lemari untuk mencari beberapa dokumen, tapi nggak ada uang di dalamnya. Dan Megan bilang, aku nggak tahu kalau kamu menyembunyikan uang tunai di lemari. Aku baru saja kembali dari kantor. Kamu harus berbicara dengan petugas keamanan. Siapakah pencurinya? Bella pasti menyimpulkan kalau Cherry menggeledah ruangan ini. Seharusnya uangnya hanya dicuri dari sini, jadi dia nggak terdengar mencurigakan. Tapi Anna bilang dia telah menggeledah lemari dan nggak menemukan uang. Sementara itu Cherry nggak menyebutkan lemari sama sekali. Oleh karena itu, Anna adalah pencurinya.